Selamat, Atalanta juara Liga Eropa 2023-2024. Italia kirim 6 wakil ke UCL musim depan. Inter Milan resmi disita Oktri. Cedera, Neymar masih harus absen berlaga. Kompany dikabarkan bakal jadi pelatih Bayern. Halo football lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Atalanta menjadi juara Liga Eropa 2023-2024 usai mengalahkan Bayer Leverkusen dalam laga final yang digelar di Stadion Aviva, Dublin, Irlandia, Kamis 23 Mei 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Klub berjuluk Ladea meraih kemenangan 3-0 berkat hat-trick striker Ademola Lookman pada menit ke-12, 26, dan 75. Hasil ini sekaligus menghentikan rekor Bayer Leverkusen yang sebelumnya tak terkalahkan dalam 51 laga di semua kompetisi. Hasil tersebut juga memastikan Atalanta meraih trofi level Eropa pertama sepanjang berdirinya klub sejak 1907. Ini juga menjadi trofi pertama pelatih Gianpiero Gasperini dalam karirnya. Pahlawan Atalanta, Ademola Lookman jadi pemain pertama yang bikin hat-trick di final Liga Eropa atau Piala UEFA, sekaligus jadi yang pertama selama karirnya. Jika ditotal dengan seluruh kompetisi antar klub Eropa, Lookman adalah pemain ke-6 yang mencetak 3 gol final dan yang pertama sejak Jupp Heynckes melakukannya pada 1975. Meski timnya gagal menang, pelatih Bayer Leverkusen Xabi Alonso memuji Atalanta pasca timnya kalah 0-3 kontra kubu Italia tersebut di final Liga Eropa. Usai laga, pelatih asal Spanyol itu tetap berbesar hati dan memuji pendekatan Atalanta. Kami tidak berencana untuk mengalami hari buruk seperti ini. Kami tidak dapat mengatasi banyak situasi sulit yang sebenarnya telah kami persiapkan karena Atalanta menuntut banyak dari kami. Sementara itu, pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini mengatakan timnya sangat pantas menjuarai Liga Eropa musim ini setelah mengalahkan Bayer Leverkusen 3-0. Gasperini bangga timnya menjuarai kompetisi Eropa itu setelah mengalahkan tim-tim favorit juara lainnya. Sebelum menghadang Leverkusen, Atalanta sudah lebih dulu menyikat Liverpool di perempat final dan Sporting CP di babak 16 besar. Saya harus berterima kasih kepada para pemain saya. Performa mereka sungguh luar biasa. Keberhasilan Atalanta menjadi kampiun Liga Eropa 2023-2024 berdampak pada jumlah wakil Italia di Liga Champions 2024-2025 atau musim depan. Besar kemungkinan Serie A mengirim 6 klub ke kompetisi tersebut. Serie A sudah dipastikan mengirim 5 klub langsung ke fase grup Liga Champions 2024-2025. Mereka mendapat tambahan 1 wakil sesuai dengan hasil koefisien Liga Keluaran UEFA. Mengingat Ladea kemungkinan finish di posisi 5 klasemen Liga Italia 2023-2024. Kata itu akan turun ke posisi 6. Saat ini di peringkat 6 diduduki oleh AS Roma. Dari Italia kita geser ke Jerman. Ada Vincent Kompany yang menurut Sky Sports menjadi pilihan utama untuk mengisi kursi kepelatihan Bayern Munchen musim depan. Pembicaraan antara kubu Kompany dan Direktur Olahraga Bayern Munchen, Max Eberl, dikatakan telah berada dalam tahap lanjutan. Pemilik Burnley, Alan Pace, juga telah mengatakan pertemuan dengan petinggi di Rotten untuk membicarakan paket kompensasi pada tengah pekan ini, seperti laporan dari The Guardian. Dari berita transfer di negara lain, seperti dilansir dari Mundo Deportivo, Hansi Flick yang berusia 59 tahun masih bercita-cita melatih FC Barcelona. Meskipun beberapa tim Liga Premier seperti Chelsea tertarik padanya, dia telah menolak Chelsea dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi dengan Barca. Flick menempatkan Barca sebagai prioritas utamanya dibandingkan tawaran lain yang dia terima. ESPN melaporkan Presiden Barcelona Joan Laporta akan bertemu dengan pelatih Xavi Hernandez minggu depan ketika dia terus mempertimbangkan apakah akan memecatnya sebagai manajer. Direktur olahraga Barca, Deco, serta anggota Direktorat Olahraga lainnya juga akan hadir pada pertemuan tersebut yang akan berlangsung setelah pertandingan terakhir klub di La Liga musim ini melawan Sevilla pada hari Minggu 26 Mei 2024.
Masih seputar bursa transfer pelatih, di negeri tulip Ajax Amsterdam menyetujui biaya pelepasan pelatih OG Sinis, Francesco Farioli. Menurut laporan media di Prancis dan Belanda, pelatih berusia 35 tahun itu diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dalam beberapa hari mendatang. Farioli akan menggantikan John van Schip menyusul musim buruk yang dijalani Ajax di Eredivisie, di mana Ajax mengakhiri musim finish kelima, posisi terendah mereka sejak musim 1999-2000. AS Roma resmi menunjuk Florent Gisolfi sebagai direktur olahraga baru tim menggantikan Thiago Pinto yang hengkang awal Februari lalu. OG Sinis, klub yang menangani Gisolfi sebelumnya, sudah meresmikan kepergiannya ke Italia. Kehadiran Gisolfi tepat sebelum jendela transfer musim panas terbuka menandakan keinginan Roma untuk mendaratkan pemain baru. Sayangnya tim berjuluk Serigala Ibu Kota itu tak bisa sembarangan belanja pemain karena masalah keuangan klub. Klub rival AS Roma yakni Inter Milan akan berganti kepemimpinan. Pasalnya era kepemimpinan Steven Zhang sebagai presiden Inter lewat Sunning Group resmi berakhir pada Rabu 22 Mei 2024. Kubu pengusaha asal Cina gagal membayar utang senilai 395 juta euro kepada Oaktree Capital sesuai tenggat pembayaran yang ditentukan yakni pada 21 Mei 2024. Kini Inter Milan resmi diambil alih Oaktree Capital sebagai pemilik baru sehingga membuat Liga Italia semakin beraroma Amerika. Bintang timnas Portugal, Cristiano Ronaldo memberikan pesan kepada Toni Kroos yang telah mengumumkan gantung sepatu. Ronaldo menjelaskan dirinya merasa sangat terhormat pernah bermain bareng Toni Kroos dalam karirnya sebagai pesepak bola. Mantan penyerang MU dan Madrid itu lalu memberikan doa terbaik untuk Kroos seusai pensiun. Terima kasih untuk semuanya, Toni, kata Ronaldo dalam unggahan pengumuman pensiun Toni Kroos. Bila Toni Kroos telah memilih pensiun, pemain bintang lainnya yakni Neymar tampaknya masih akan lebih lama menepi di pinggir lapangan karena cedera. Bahkan sampai pembukaan Saudi Pro League Agustus nanti, Neymar masih diragukan main bersama Al Hilal. Pelatih Al Hilal, Jorge Jesus, mengatakan Neymar menderita cedera robek otot ligamen sejak Oktober 2023 yang diperkirakan harus absen selama 10-11 bulan atau hingga Agustus-September tahun ini. Jelang menghadapi Irak dan Filipina, Jai Itzes mengungkapkan impiannya. Bek timnas Indonesia yang memperkuat Venezia itu mengaku antusias bisa membawa tim merah putih melangkah lebih jauh lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengaku bahwa sebagai pemain sepak bola tentunya ingin bisa tampil di Piala Dunia. Oleh karena itu, Jai bertekad untuk bisa meraih hasil positif saat melawan Irak dan Filipina nanti. AC Milan dikabarkan telah menghubungi beberapa pelatih yang berstatus tanpa klub untuk mengisi kursi kepelatihan musim depan. Salah satunya adalah Paulo Fonseca. Dilansir Football Italia, Fonseca termasuk manajer paling diminati di bursa transfer kali ini. Selain Milan, banyak klub yang telah menghubunginya, tak terkecuali Marseille. Fonseca akan menghadap perwakilan Marseille minggu ini. Namun di lubuk hati yang paling dalam, Fonseca memprioritaskan Milan. Kini ia tengah menunggu tawaran resmi dari Milan. Pelatih baru Liverpool, Arne Slot, dikabarkan akan membawa beberapa mantan anak asuhnya ke Anfield. Salah satu nama yang muncul ke permukaan adalah Orkun Kökçü yang kini berseragam Benfica. Dilansir Tribal Football, Arne dan Kökçü pernah bekerja sama sewaktu masih membela di Feyenoord. Kabarnya, Kökçü tidak senang dengan perannya yang terlalu bertahan di Benfica. Maka dari itu, Arne berusaha memanfaatkan momen untuk membawanya ke Liverpool. Norwich City yang gagal mengamankan tiket promosi ke Liga Inggris musim ini memutuskan untuk mereshuffle skuadnya. Musim 2023-2024, Norwich yang berlaga di divisi Championship hanya finish di urutan ke-6 dan kemudian dihancurkan 4-0 oleh Leeds United di babak playoff. Itu membuat manajemen tak puas dengan susunan skuad yang ada. Menurut The Sun, bursa transfer musim panas ini akan jadi bursa yang sibuk bagi Norwich. Setidaknya bakal ada 19 pemain yang dilepas akhir musim ini. Semua itu demi menciptakan skuad yang fresh dan bisa bersaing di musim depan.
Rafael Varane yang akan berstatus bebas transfer musim panas nanti langsung menjadi komoditas panas di bursa transfer. Meski Arab Saudi akan menjadi tujuan yang realistis, ternyata Varane belum sepi peminat dari klub-klub Eropa. Dilansir Tribal Football, Atletico Madrid sedang memantau sang pemain. Mereka sedang menyiapkan proposal terbaik untuk menggodanya. Pihak Atletico sadar bahwa misi ini sangat sulit mengingat Varane begitu kental dengan Real Madrid. Tapi, krisis bek dan dana minimum membuat Atletico hanya memiliki sedikit opsi. Mantan pemain Manchester United Ashley Young dikabarkan belum mau pensiun akhir musim ini. Menurut New York Times, Young merasa bahagia di Goodison Park. Meski usianya sudah tua, ia merasa kondisi fisiknya masih bagus. Ia ingin bertahan di Everton dan berniat untuk terus bermain selama mungkin. Antusias itu pun disambut baik oleh tim. Everton dikabarkan sedang mempersiapkan kontrak baru untuk pemain berusia 38 tahun tersebut. Mendapat kabar bahwa salah satu rekannya yakni Toni Kroos akan pensiun, Luka Modric beri pesan perpisahan yang menguras air mata. Mengutip dari Football Espana, Modric merasa terpukul akan keputusan Kroos. Modric merasa terhormat bisa berbagi lapangan yang sama dengan gelandang asal Jerman itu. Modric juga menutup kalimat perpisahan itu dengan kata-kata bahwa dunia sepak bola tak akan pernah menemukan gelandang yang sama sepertinya. Bagi Modric, Toni Kroos tak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Nasib Xavi Hernandez di Barcelona belum jelas. Para petinggi klub sedang membahas keputusan apa yang akan diambil terkait pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut. Meski begitu, pihak klub sudah menyiapkan penggantinya apabila sang pelatih tak akan lanjut lagi di Barca. Dilansir Football Espana, Direktur Olahraga Barca, Deco, telah mengungkapkan bahwa satu-satunya sosok yang layak untuk menggantikan Xavi adalah Rafa Marquez, yang kini sedang menukangi tim muda Barcelona. Selain karena lebih hemat biaya, Rafa sudah paham dengan filosofi Barcelona. Terbang ke belahan dunia lain, ada momen unik yang tercipta di persepakbolaan Israel. Di sanalah tercipta rekor adu penalti terlama di dunia dengan 56 tendangan. Menurut ESPN, rekor itu terjadi di laga yang mempertemukan SC Dimona dan Simpson Tel Aviv di laga semifinal playoff promosi. Ketika laga berakhir dengan skor 2-2, maka laga akan dilanjut ke babak adu penalti. Dimona memenangkan adu penalti dengan skor 2-3, 2-2 setelah masing-masing tim mengambil 28 tendangan penalti. Ini mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh klub Inggris Washington versus Badminton dengan 54 tendangan. Kepergian Marco Reus dari Borussia Dortmund telah membuat klub-klub di luar Eropa mulai bergerak untuk mencari kemungkinan untuk mendatangkannya. Dilansir AS, beberapa klub dari MLS pun telah menghubungi sang pemain. Dari banyaknya klub, Charlotte FC dan LA Galaxy jadi yang terdepan untuk mendapatkannya. Namun, Reus baru mau memberikan keputusan pasca final Liga Champions awal Juni nanti. Sementara di persepakbolaan tanah air, drawing Piala AFF 2024 telah diselenggarakan. Timnas Indonesia akan kembali bersua Vietnam di ajang tersebut. Selain Vietnam, skuad Garuda juga akan menghadapi Filipina, Myanmar, dan Laos di grup B. Dalam jadwal resmi yang dirilis ASEAN Cup, babak penyisihan grup akan dilaksanakan mulai akhir November hingga awal Desember. Pasukan STY akan memainkan laga pembuka melawan Myanmar dalam partai tandang tanggal 24 November mendatang.